Shalom, selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan kita berkumpul lagi ya Kak Anggia. Di tempat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukaria di dalam Tuhan. Nah, sekarang ini kira-kira adik-adik sudah pada siap belum ya Kak Anggi di rumah ya? Harus siap Kak Obed. Jadi dari pagi kalau hari Minggu adik-adik yang di rumah harus siapkan diri untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak Kak Obed. Iya, dimana di hari ini juga kita bertepatan dengan hari ulang tahun Pelkat PKLU. Nah, selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 GBIB. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam ibadah. Kita akan sama-sama bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, tentunya kita akan menghadap Tuhan dulu. Semuanya adik-adik, siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk menghadap Tuhan. Ayo, adik di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari Sabat ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan, tinggikan nama-Mu. Terlebih kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu urapi setiap kami, baik kakak-kakak yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Sehingga kami boleh masuk di dalam ibadah ini dalam tuntunan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam kuasa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kan kita sudah memasuki bulan keberapa ya Kak? Kita nggak ketemu sama adik-adik ya Kak ya? Hampir 7 bulan. Wah, ya hampir 7 bulan ya. Ada siapa aja Kak yang di rumah? Ada si Angel. Ada Grace, ada Sophie, Maura, Tristan. Ada juga Kakak Martin, Mika. Terus ada juga Kakak Cinta, ya. Ada Brian juga ya Kak ya. Kita sampai lupa seperti apa dan seperti bagaimana sekarang mereka kegiatannya baik di rumah ataupun di gereja. Kita sudah lama dan kangen sekali pengen ketemu. Nah, adik-adik sempatkan waktunya untuk berfoto-foto bersama keluarga. Nanti bisa kirim-kirim ke grup Mom and Dad supaya kita lebih dekat lagi di dalam Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita akan mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita, dan sikap kita supaya kita dapat menerima berkat dari Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu dan saatnya kita pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon akan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan tidak hanya membaca maupun mendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Pada pagi hari ini kita akan membuka bersama dari Perjanjian Lama dari kitab Hosea. Kitab Hosea pada pasalnya yang ke-6
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dan demikian firman-Nya, Kak Linda akan baca untuk anak-anak sekalian. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita. Sudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Harapan Kak Linda, adik-adik semua dalam keadaannya sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Walaupun sampai hari ini kita masih harus bertemu dalam ibadah lewat media sosial seperti ini, dan harapannya tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini bersama-sama juga sudah dikatakan tadi ya oleh Kak Ongki, Kak Obed, bahwa minggu ini kita memperingati bersama akan hari ulang tahun yang ke-10 Pelkat PKLU. Kalau anak-anak ada di Pelkat PA, pelayanan anak. PKLU adalah tempat atau wadah untuk oma dan opa kita, untuk nenek dan kakek kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas, yaitu kaum lanjut usia. Ya, untuk gereja GPIB Pelkat PKLU mensyukuri pada tepatnya tanggal 12 Oktober mensyukuri ulang tahun pelayanannya yang ke-10 tahun. Nah adik-adik, Kak Linda mau bertanya dengan adik-adik di rumah. Ada tidak anak-anak yang di rumah pernah dimarahin mama, dimarahin papa, atau dimarahin opa, dimarahin oma? Tentu kalau mereka marah karena ada hal-hal yang tidak berkenan yang adik-adik lakukan. Ya, misalnya saja pada waktu sekarang sudah mulai musim hujan. Anak-anak pada saat hujan, anak-anak malah hujan-hujanan. Mungkin ada mamahnya yang marah. Kalau mamahnya marah, salah atau benar? Mamah jahat. Ya, melarang anak-anak main hujan. Atau misalnya anak-anak dengan sengaja main sepak bola di dalam rumah, ya, sehingga barang-barang di dalam rumah bertaburan, berjatuhan, bisa-bisa saja mengenai kaca jendela dan pecah. Kalau sudah pecah, kita kena pecahannya, pasti itu berbahaya. Pada musim hujan saat ini juga, ya, bisa juga berbahaya karena apa? Anak-anak bisa sakit. Tentu saja kalau mama dan papa menegur anak-anak atau marah kepada anak-anak bukan berarti mereka tidak sayang, tapi mereka ingin supaya anak-anak melakukan hal yang benar, supaya anak-anak tidak sakit, supaya anak-anak tidak celaka. Ya, jadi kalau papa, mama atau oma, opa marah dengan anak-anak, jangan kita berpikir bahwa mereka jahat, tetapi marahnya mereka adalah karena mereka sayang kepada anak-anak. Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini juga bercerita bagaimana Allah yang disembah oleh umat Tuhan, umat Israel adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi ketika umat Tuhan itu tidak setia, umat Tuhan itu tidak melakukan kehendak Tuhan dengan baik, tentu Allah juga tidak suka. Dan Allah menegur mereka. Dan cara Allah menegur umatnya kadangkala membuat umat ini bersedih. Karena apa? Karena Allah menghukum mereka. Tetapi kalau umat mau sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan umat mau bertobat, Tuhan juga akan memulihkan mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka.
bahwa Tuhan ingin umatnya setia. Tuhan ingin umatnya mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, mungkin kita masih kecil. Mama, papa, oma, opa adalah orang-orang yang sudah dewasa. Mereka pernah kecil, mereka juga pernah melewati masa kanak-kanak. Tentu saja mereka sudah mempunyai banyak pengalaman di dalam kehidupan ini yang mungkin saja anak-anak belum pernah melewatinya. Untuk itu, sebagai anak-anak, kita harus mau dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, nasihat oma dan opa. Percayalah, ketika mereka marah, bukan mereka jahat, tetapi karena mereka juga sayang. Demikian juga Tuhan, ketika marah, ketika Tuhan menghukum umatnya bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi itu cara Tuhan untuk mendidik umatnya supaya umatnya tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Pada datang ini cucu-cucunya, ayo mau bismillah, duduk. Kalian ini dari mana? Habis main, jalan-jalan. Dari mana? Oma kalau punya cucu begini ini begitu datang ndak minta uang, tapi terus pijit, aduh rasanya seneng banget ya Oma ya. Iya. Ayo dimakan apa aja nak di situ. Ambil. Aduh terima kasih ya Cuk ya. Oma sama Opa itu Nanti Om boleh makasih. kadang merasa sendiri, tapi kalau ada cucu-cucu ini ya Oma ya jadi seneng rasanya. Nah cucu-cucu ya yang udah gede-gede sama yang masih anak-anak ini inget ya, Oma sama Opa dulu dari kecil juga disuruh orang tuanya sama papa mamanya itu untuk rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan percaya. Jadi kalau cucu-cucu saat ini disuruh orang tuanya ke gereja atau beribadah, sekolah minggu ya pada nurut. Ya, Oma sama Opa dulu juga begitu. Walaupun sudah seusia ini masih tetap percaya sama Tuhan Yesus itu juru selamat. Ingat itu ya. Ya, cucu-cucu semuanya ya. Ya kan Oma ya. Makanya Opa dan Oma aja masih tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Jadi yang muda-muda sama adik-adik juga harus senantiasa punya semangat untuk ikut percaya ya Tuhan Yesus dengan rajin apa? Berdoa, apa lagi ya? Belajar terus membaca Alkitab ya. Jadi itu pertahankan ya Oma ya. Saat ini walaupun Oma seperti ini ngasih contoh yang baik, ngasih teladan yang baik buat cucu-cucu, buat semuanya supaya tetap setia meneladani firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya cucu-cucu ya. Ya Pak. Itu aja pesen Oma sama Opa. Intinya semuanya tetap harus setia. Udah kalau gitu jangan lupa nanti ya, jangan banyak main game. Kalau keluar jaga jarak di tengah pandemi. Paceklik katanya orang Jawa bilang. Udah ayo sekarang pada belajar. Semuanya balik ke rumah. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ayo. Ada Opa, ada Oma. Ya. Ada Opa, ada Oma. Nah, adik-adik tadi sudah melihat kan bagaimana ada Opa dan Oma dan cucu-cucunya. Bagaimana Opa dan Oma memberikan nasihat kepada cucu-cucu mereka. Nah,
Kak Linda juga berharap anak-anak di rumah juga demikian, mau mendengarkan nasihat baik itu orang tua, oma, opa, ayah dan ibu. Dan terlebih pada minggu hari ini kita memperingati akan HUT PKLU yang ke-10, ulang tahun kaum lanjut usia, yaitu ulang tahun buat oma, opa, kakek nenek kita di dalam wadah pelkat PKLU GPIB. Mungkin adik-adik di rumah bisa memberikan support, semangat buat opa oma di rumah. Apalagi lagi pandemi corona seperti ini. Anak-anak saja tidak boleh pergi. Orang tua juga mereka harus tinggal di rumah. Mungkin mereka kesepian, mungkin juga mereka kurang semangat. Anak-anak harus menyemangati oma opa yang ada di rumah, yang ada bersama anak-anak maupun yang jauh. Mungkin anak-anak bisa telepon, bisa video call untuk memberi semangat kepada oma, kepada opa, kepada nenek, kepada kakek dimanapun mereka berada. Karena mereka juga adalah contoh teladan buat kita semua, khususnya bagi kita di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat bersuka-cita, dan selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, tadi sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita semua, Kak Ongki, Kak Obed, adik-adik yang ada di rumah, belajar dari firman Tuhan untuk senantiasa tekun mengenal firman Tuhan, setia hadap firman Tuhan juga. Pesan dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi adik-adik. Untuk itu, untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama nyanyi yang bergembira Kak Obed. Sebagai respon kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki. Adik-adik yang di rumah, semuanya siap bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Kita akan melakukan doa syafaat. Kita siapkan hati kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau sungguh sangat baik telah memberkati kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Di mana pada minggu hari ini Bapa bertepatan dengan hari ulang tahun persekutuan kaum lansia ya Bapa, di mana opa oma kami bertambah usia mereka, bertambah pula iman mereka,
semakin diberkati ya Tuhan di lingkungan kami maupun di lingkungan gereja ya Bapak. Kiranya setiap opa oma yang ada di Magelang atau di dalam gereja kami, kiranya selalu menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu dan berkat buat kami di tengah keluarga kami Bapak. Terkhususnya kami di masa pandemi ini, Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap kesehatan, kelemahan tubuh mereka ya Bapak, di mana usia-usia mereka yang sangat rentan, kiranya Engkau tutup bungkus dalam kasih penyertaan-Mu Bapak. Berkati juga anak-anak-Mu ya Bapak yang pada minggu hari ini mendengarkan streaming ya Bapak. Engkau kuatkan mereka, Engkau limpahkan berkat mereka baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga Bapak. Berkati setiap pergerakan mereka Bapak, dalam studinya, dalam kegiatan di rumah. Selalu ingat akan nama-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, di mana sedang berkecamuk ya Bapak. Untuk segala sesuatunya Bapak, Engkau tahu apa yang terbaik buat negara kami, apa yang terbaik buat kota kami, apa yang terbaik buat gereja kami, sampai apa yang terbaik buat kami satu persatu pribadi lepas pribadi Bapak. Engkau berkati kami Bapak, supaya apa yang menjadi rintangan kami, tantangan kami dapat kami lalui hanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Berkati Bapak Presiden dan wakil beserta staf sampai ke jajaran RT RW ya Bapak, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan tak lupa pula kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Bethel Magelang, di mana kami selama ini masih melakukan kegiatan-kegiatan yang belum bisa senormal sebelumnya Bapak. Kami tahu setiap apa yang Engkau berikan kepada kami selalu bertumbuh di dalam setiap kami ya Bapak, baik di dalam gereja ataupun dalam keluarga kami. Berkati Ibu Pendeta beserta para majelisnya Bapak, untuk selalu memimpin dan memuliakan nama-Mu dalam gereja ini Bapak, supaya diberikan lebih banyak kesabaran, ilmu pengetahuan, terlebih dapat memberitakan firman-Mu sampai ke ujung-ujung dunia Bapak. Berkati juga kami sebagai kakak lain yang masih jauh dari sempurna, bahkan banyak kekurangannya Bapak, untuk selalu melayani Engkau di setiap minggu, setiap kami rekaman streaming Bapak. Berkati juga tim streaming kami Bapak, ada Kak Emil, Kak Nugroho, begitu juga dengan kakak lain kami, ada Kak Linda yang pada pagi hari ini membawakan firman Tuhan, ada Kak Onggi beserta hamba-Mu dalam liturgos Bapak, dan berkati juga dengan Kak Arja, Kak Silvana, Kak Teguh, dan Kak Wardiati, semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau tutup bungkus dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Dan terima kasih Bapak untuk segala ucapan syukur yang telah kami berikan pada minggu hari ini, kiranya berkenan dalam hati-Mu Bapak, dan berkati setiap kami setelah selesai ibadah ini Bapak, pulang ke rumah kami masing-masing. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Namun sebelum kita beranjak dari apa yang sudah kakak-kakak tadi kita sampaikan, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap sering cuci tangan, makan makanan konsumsi yang banyak ya Kak Onggi ya. Sehat. Lalu jelas. apalagi Kak supaya kita sehat? Ya, jaga jarak ya. Ya. Kalau adik-adik, kalau tidak penting sekali jangan keluar. Tapi yang pasti Kak Ubed Ya. harus tetap senantiasa rajin berdoa untuk adik-adik, untuk keluarga, juga untuk bangsa Indonesia Ya. Kak Ubed. Nah setelah itu mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, kita akan menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia, dan kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Oma dan Opa. Iya. Iya. Oma dan Opa ya Kak ya. Tetap semangat Tetap juga buat semangat Oma juga dan buat Opa Oma dan mendampingi mendampingi cucu-cucunya, mereka, mendampingi ya. anak-anaknya. Yuk, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu.
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.